Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finas Mutiara Syamnur, NIM 1830401046. Saya perwakilan kelompok 8 dari Manajemen Risiko Bank yang membahas materi tentang pengelolaan manajemen risiko hukum pada bank syariah, yaitu yang materi pertama tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko hukum adalah ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum, legal action, atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontak hukum atau peraturan. Yaitu risiko hukum merupakan terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Tujuan utama manajemen risiko yaitu untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko bank, yaitu risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis bank syariah. Akibat dari lemahnya prinsip bank syariah secara yuridis, maka bank syariah rentan terhadap risiko hukum seperti terjadinya sengketa antara bank syariah dan pihak lain. Risiko hukum yang terjadi sehubungan akibat sengketa antara bank syariah dan pihak lain, mendudukan bank syariah sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum diterapkan bagi bank secara individu maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Dalam SEBI 5/21/DPNP diatur bahwa dalam rangka penerapan manajemen risiko hukum, setiap bank diharuskan untuk yang pertama, memiliki kebijakan pengelolaan risiko hukum secara tertulis dan disesuaikan dengan strategis usaha bank. Kebijakan itu mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi. Setiap kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Yang kedua, bank harus memiliki satuan kerja atau sekelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch atau untuk menganalisis dan memberikan advies hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kajian secara berkala. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat atau inheren dalam produk atau aktivitas bank serta secara rencana atau produk aktivitas baru bank. Sementara dalam rangka pengendalian risiko hukum, divisi komponen legal melakukan strategis risiko hukum dengan berfokus kepada 3 faktor. Yang pertama adalah litigasi, yang kedua kelemahan, yang ketiga adalah faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam
adalah faktor litigasi. Maka pengendaliannya ada dua. Yang pertama adalah penanganan sengketa dalam tahap pralitigasi. Yang kedua adalah penanganan sengketa dalam tahap litigasi. Dalam tahap pralitigasi ada dua macam, yaitu pendampingan hukum atau legal assistance, dua pemberian pendapat hukum atau legal opinion. Yang dalam tahap litigasi ada 4. Yang pertama adalah pendampingan hukum atau legal assistance, dua penanganan litigasi atau beracara di pengadilan, ketiga adalah penanganan litigasi atau beracara di luar pengadilan, yang keempat adalah pemberian pendapat hukum. Yang kedua adalah faktor kelemahan. Faktor kelemahan ada mempunyai dua tahap. Yang pertama adalah tahap pratransaksi, yang kedua adalah tahap pasca transaksi. Tahap transaksi ada 9. Yang pertama adalah pembuatan format standar perjanjian, pembuatan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank, pembuatan format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur, review dan pemberian pendapat hukum, pembuatan standar surat kuasa dari direksi kepada pejabat bank, pendampingan dalam tahap negosiasi perjanjian dengan nasabah, pembuatan analisis yuridis atas permohonan kredit dari calon debitur atau dari debitur. Yang 8, pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian dokumen. Yang ke-9 adalah pemberian legal clearance sebelum proses pencairan fasilitas kredit. Adalah tahap pasca transaksi. Ada 4. Yang pertama adalah review dan perubahan atas format standar perjanjian. Yang kedua, review dan perubahan atas format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Yang ketiga adalah review dan perubahan atas format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah ataupun debitur. Yang keempat adalah review dan pemberian pendapat hukum. Terakhir 3, yaitu faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Ada 3 macam, yaitu melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru bank sesuai kebijakan internal bank yang berlaku. Yang kedua adalah melakukan review terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar best practice perbankan. Ketiga adalah melakukan penyesuaian atas kebijakan atau prosedur maupun standar perjanjian atau dokumen atau formulir bank sesuai bank sebagai tindak lanjut atas perubahan peraturan perundang-undangan atau standar best practice perbankan. Dan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap risiko hukum, Divisi Corporate Legal juga telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja dan staf operasional mengenai aspek hukum dalam proses pelaksanaan transaksi di bank. Studi kasus atau permasalahan hukum yang lazim terjadi serta langkah-langkah pencegahan atau mitigasi atas risiko hukum yang mungkin terjadi dalam operasional bank. Divisi Corporate Legal melakukan pemantauan risiko hukum dengan cara yang pertama adalah mengukur tingkat risiko hukum inherent atas legal risk event yang dihadapi bank secara periodik atau triwulan dengan menggunakan indikator atau parameter risiko hukum yang ditentukan oleh OJK. Yang kedua adalah memantau dan melaporkan profil risiko hukum inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko hukum secara periodik atau triwulan sebagaimana dengan ditentukan oleh OJK kepada direksi melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dapat menunjuk dan memberikan kewenangan kepada unit kerja di bank selain Divisi Corporate Legal untuk melaksanakan pengelolaan risiko hukum. Saat ini unit kerja yang melaksanakan pengelolaan risiko hukum di bawah koordinasi Divisi Corporate Legal adalah Divisi Asset Recovery Management, Tim Penanganan Fund dan Hukum Capital Service Industrial Relation dengan mengacu kepada struktur organisasi dan kewenangan masing-masing yang telah ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur internal bank. Baiklah, mungkin itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.